Salut, Bingsu the Movie Lovers. It's time to review horror movie. Film ini berjudul Devil's Stay. Without any further ado, check it out. Film diawali dengan spelling mantra dari pendeta kepada seorang cewek SMA. Cewek itu bernama Sumi. Keluarga Sumi menangis sedih melihat keadaan Sumi yang kesurupan iblis jahat. Tiba-tiba, Sumi memanggil nama ayahnya dan meminta tolong kepada ayahnya untuk menyelamatkannya. Pendeta mengatakan untuk tidak mengganggu saat proses pengusiran setan. Namun, ayahnya yang bersikeras tetap mendobrak pintu kamar Sumi. Tiba-tiba lampu mati, dan pendeta membuka pintu dan mengatakan, "Sudah selesai." Ayah Sumi terburu-buru menuju Sumi. Sumi pun sadar karena panggilan ayahnya. Sumi bertanya pada ayahnya, "Apakah aku baik-baik saja?" Ayah Sumi mengatakan semua akan baik-baik saja. Sumi tidak sadarkan diri dan Sumi berhenti bernafas. Lalu Sumi meninggal dunia. Scene kembali ke masa lalu di mana Sumi dan ayah melihat bintang bersama di atap rumah sakit. Mereka melihat dan menamakan bintang-bintang sesuai dengan nama yang unik-unik. Sumi tiba-tiba mengatakan tentang kehidupannya. Dia menanyakan berapa lama lagi dia akan hidup. Dan ayahnya sangat kaget kenapa Sumi bertanya tentang hal itu. Tiba saat pemandian jenazah, ayah Sumi diberikan bermacam-macam pertanyaan tentang penyakit Sumi. Di hari pertama pemakaman, ibu Sumi sangat sedih. Dia terpukul atas meninggalnya Sumi, dan dia pun menangis dan berteriak. Tiba-tiba nenek Sumi datang dan mengatakan bahwa dia terlalu muda untuk meninggalkan kita. Lalu nenek Sumi pun menangis di pemakaman hari pertama Sumi. Tiba-tiba ayah Sumi ditelepon oleh pengurus jenazah bahwa tangan Sumi sangat kaku. Hal itu sangat aneh. Harusnya kalau orang mati tidak akan sekaku itu tangannya. Dan tangan Sumi terlihat menggenggam sesuatu. Petugas mencoba membukanya namun gagal. Tiba-tiba ayah Sumi mencoba membuka dengan meniupkan nafas hangat ke tangan Sumi. Tiba-tiba tangan Sumi terbuka dan ayah Sumi melihat dia menggenggam sebuah gelang Polaris pemberian ayahnya. Ayah Sumi pun teringat kejadian ketika Sumi diberikan gelang itu. Saat sedang mengingat kejadian operasi di rumah sakit, ayah Sumi mendengar sesuatu aneh di sekitarnya. Di lain tempat, pendeta sedang melihat rekam seperti perbuatan Sumi. Sumi terlihat aneh, dan waktu itu seperti bukan Sumi. Apakah tante tahu bahwa Sumi kelihatan aneh setelah operasi? Dan itu terjadi ketika ayah Sumi melihat adik Sumi yang muntah air dan pergi menyelamatkan istrinya. Ayah Sumi pun menyadarkan Sumi dengan memanggil-manggil nama Sumi. Sumi pun tersadar, dia pun menangis, dan tiba-tiba dia mengatakan, "No, this not me." Tiba-tiba teman cewek yang mengatakan Sumi jahat tersedak dan tidak bisa bernafas. Dia tercekik dan mengeluarkan busa. Dengan sigap ayah Sumi membantu, lalu perempuan itu mengeluarkan segenggam rambut. Dan ayah Sumi pun merasa aneh akan hal itu. Lalu Sumi pun dimasukkan ke lemari pendingin oleh petugas. Saat ingin beres-beres, petugas mendengar hal aneh di lemari mayat Sumi. Tiba-tiba mayat Sumi keluar dari lemari pendingin, dan petugas pun ketakutan dan berlari pergi. Di malam hari ketika semua orang tertidur, ayah Sumi terbangun dan melihat Sumi. Sumi kedinginan pergi menjauh dari ayahnya. Ayah Sumi mendekatinya dan membawakan selimut kepada Sumi. Tiba-tiba dia melihat Sumi berubah menjadi hitam dan kacamata ayah Sumi yang bisa pecah. Lalu dia pun melihat jejak kaki Sumi yang masih di sana. Ayah Sumi pergi ke kamar mayat dan melihat petugas sedang memasukkan mayat Sumi ke lemari pendingin. Ayah Sumi marah karena dia tidak mendengarkan perintahnya. Petugas mengatakan untuk tidak boleh seperti itu. Waktunya untuk mengikhlaskan putrimu. Ayah Sumi pun menunggu Sumi hingga pagi di kamar mayat tersebut. Lalu di keesokan harinya, Sumi mulai bangun dan Sumi membuka matanya. Di pagi hari di gereja, seorang pendeta sedang merasa terganggu karena ada seorang pengusir setan. Bagaimana bisa dia hidup setelah dirasuki oleh iblis? Father Pan pun menjawab, "Jika kamu penasaran, maka tanyalah langsung kepada anak tersebut." Anak tersebut adalah pendeta yang menyelamatkan Sumi. Dia bernama Hisesa. Father Van memberikan nasihat kepada Hisesa untuk tetap semangat menjalani kehidupannya. Biarpun orang lain mengatakan hal jelek, kamu tetaplah kamu.
Jadi tetaplah semangat untuk hidup. Lalu Hisena menanyakan sesuatu tentang kerasukan oleh Barial dari Rusia. Father pun kaget dan mengatakan akan meminta tolong kepada organisasi tentang kejadian ini. Hisena menimbali akan membereskan hal itu sendiri. Namun Father pun mengatakan bahwa itu bukanlah hal yang bisa kamu bereskan sendiri. Biarkan orang lain membantumu, dan hiraukan saja iblis itu. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Hisena pun menjawab, aku tidak mungkin menghiraukan saja mereka. Orang yang aku selamatkan telah mati di hadapanku. Biarkan aku menyelesaikan ini dengan metode itu sendiri. Di pagi hari di tempat pemakaman, keluarga Sumi menangis sedih. Petugas makam mengatakan ini adalah hari terakhir. Kalian bisa melihat Sumi di sini, dan kalian bisa memberikan wasiat terakhir kepada Sumi. Tiba-tiba ayah Sumi mendengar Sumi memanggilnya. Ayah Sumi melihat Sumi dari jauh. Ayah Sumi berteriak bahwa Sumi masih hidup. Keluarganya sangat nangis. Lalu mereka pun membawa ayah Sumi pergi. Hisena membaca Alkitab pengusiran setan dan melihat iblis bernama Barial. Barial adalah iblis yang bertugas untuk membingungkan manusia. Dia membunuh orang dengan cara membuat pikiran mereka kacau, mengunci hatinya. Saat orang-orang pergi meninggalkan bahwa iblis tidak bisa mengalahkan kita. Hisena pun dengan tekad kuat pergi ke mayat Sumi. Dia pergi ke kamar mayat dan melihat petugas mayat sedang menyiapkan kamar dingin untuk memasukkan Sumi ke lemari pendingin lagi. Petugas melihat Hisena dan ingin yang bisa dimasuki oleh orang-orang tanpa izin. Hisena melakukan pegap, memukul Hisena dan menyuruhnya pergi. Namun ibu Sumi berteriak karena melihat jantung Sumi tiba-tiba menghitam. Hisena mengatakan bahwa jantung iblis menjadi hitam. Lalu selama 3 hari, iblis itu akan sepenuhnya menguasai tubuh Sumi. Ibu Sumi menanyakan lalu apakah Sumi akan hidup lagi? Sumi yang murka pun memperingati Hisena untuk jangan terus-terus mengatakan bahwa Sumi mati. Ayah Sumi menuju rumah sakit yang memberikan transfer dipukuli oleh sekuritinya. Dia pun pingsan. Saat sadar, ayah Sumi diikat di dalam penjara dan melihat bos lady sedang melakukan ritual gadis berdarah, dan tiba-tiba gadis itu kerasukan iblis jahat. Iblis itu menolak gadis tersebut dan membutuhkan tubuh baru untuk inangnya. Bodyguard itu dengan tato kuku-kuku di tangannya. Ayah Sumi bertanya, kenapa harus Sumi? Itu semua karena kamu. Kamu menginginkan segala cara apapun agar Sumi hidup kembali. Kamu pasti berpikir itu adalah jantung yang sempurna, namun kamu salah besar. Bos Lady pun menjawab pertanyaan dari ayah Sumi. Bos Lady tertawa terbahak-bahak menjelaskan hal itu. Ayah Sumi yang kecewa dan sedih berteriak, lalu bagaimana cara menyelamatkan Sumi lagi? Bos Lady mengatakan, itu bukanlah hal yang mudah yang bisa kamu lakukan. Sumi akan menjadi iblis dan menjadi bos iblis. Lalu, Bos Lady menusukkan pisau ke ayah Sumi. Tiba-tiba Hisena datang dan merapalkan mantra. Bos Lady kepanasan dan melakukan pengusiran setan ke Bos Lady itu. Bos Lady pun meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Bos Lady mengatakan, aku adalah Ikuri. Hisena melarang ayah Sumi untuk menemui Sumi dan menyelamatkan Sumi. Namun, beliau memberikan dunia ini untukmu, jadi hiduplah dengan baik. Lalu Sumi di pemakaman itu. Lalu cerita pun berakhir. Thank you for watching, bestie. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on the next video.